Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gini? Kerja keras tiap hari, banting tulang, tapi duit kok gitu-gitu aja? Nggak pernah cukup, selalu habis entah kemana. Nah, kalau itu terjadi sama kalian, jangan buru-buru nyalahin nasib atau keadaan. Bisa jadi masalahnya ada di cara kalian memperlakukan duit. Yes, percaya atau enggak, banyak orang yang sebenarnya toksik sama duit. Kalau udah toksik, jangan heran kalau duit juga males deket-deket sama kita. Sama kayak hubungan toksik sama pasangan, nggak bakal awet. Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas. Apa sih toksik sama duit itu? Tanda-tandanya apa? Gimana cara keluar dari lingkaran itu? Plus, kisah nyata biar lebih kebayang. Stay tune, karena ini bisa jadi titik balik buat hidup kalian. Pertama, kita bahas dulu definisinya. Toksik sama duit itu adalah cara pandang yang salah tentang uang. Misalnya, selalu bilang, duit itu sumber kejahatan. Udahlah, yang penting cukup, ngapain kaya? Atau, orang kaya itu pasti hasil nipu. Padahal, duit itu cuma alat, sama kayak listrik. Kalau dipakai benar, bisa nyalain lampu dan bikin hidup lebih terang. Tapi kalau salah pakai, bisa kesetrum. Jadi masalahnya bukan di duitnya, tapi di cara kita berpikir. Kalau kita udah punya mindset negatif tentang uang, otomatis otak kita menolak kekayaan. Kita bahkan tanpa sadar ngeblok rejeki yang harusnya bisa datang. Nah, inilah yang disebut toksik sama duit. 2. Kisah nyata si Budi. Biar lebih jelas, gue kasih contoh nyata. Ada seorang bapak bernama Budi. Kerja kerasnya luar biasa. Tiap hari berangkat pagi, pulang malam. Tapi tiap kali terima gaji, habis aja dalam sekejap. Kenapa? Karena tiap hari Budi ngomel. Duit itu susah banget dicari. Kerja juga buat orang lain, kapan kayanya? Orang kaya mah curang semua. Hasilnya apa? Duit yang datang kayak malas banget tinggal sama dia. Gajinya habis, utang makin numpuk, peluang bisnis datang malah ditolak. Karena pikirannya udah pesimis duluan. Pasti rugi. Sampai suatu hari, Budi ikut seminar motivasi tentang mindset. Di situ dia sadar, masalahnya bukan di kerja kerasnya, tapi di pikirannya sendiri. Mulai hari itu, dia coba ubah cara pandang. Dia berhenti ngomel, mulai bersyukur, belajar nyatat pemasukan dan pengeluaran, bahkan nyoba buka usaha kecil-kecilan. Lama-lama, hidupnya berubah. Tabungan mulai ada, usahanya jalan, dan yang paling penting, dia lebih tenang. Ini bukti nyata kalau toksik sama duit itu bisa ngehambat hidup kita. 3. Tanda-tanda kita toksik sama duit. Coba cek, jangan-jangan kita juga toksik sama duit tanpa sadar. Tanda-tandanya kayak gini, selalu ngeluh duit kurang, iri sama orang kaya, nggak mau belajar keuangan, mental instan, pengennya kayak cepet tanpa proses, takut gagal padahal belum mulai. Kalau tanda-tanda ini ada di diri kalian, hati-hati, itu red flag. Lalu, gimana cara bebas dari toksik? Ubah cara ngomong. Jangan bilang, duit susah dicari. Ganti dengan, duit banyak kalau kita pinter cari peluang. Belajar kelola duit. Catat pemasukan dan pengeluaran, jangan bocor alus. Hargai orang sukses, jadikan inspirasi, bukan bahan iri. Investasi ke diri sendiri. Skill lebih penting daripada sekadar kerja keras. Berani coba, jangan takut gagal, karena gagal itu bagian dari belajar. Kalau 5 langkah ini dijalani, pelan-pelan pola pikir kita akan berubah. Dan perubahan pola pikir sama dengan perubahan nasib. Ngomongin soal duit, gue jadi inget kisah J.K. Rowling. Dulu dia miskin banget, nulis di kafe karena nggak punya rumah layak. Bahkan harus hidup dari bantuan pemerintah. Tapi meski kondisi seberat itu, dia nggak pernah toksik sama duit. Dia percaya kalau tulisannya berharga. Dia kirim naskah berkali-kali, ditolak berkali-kali juga. Sampai akhirnya ada satu penerbit yang nerima. Boom! Harry Potter jadi fenomena dunia dan Rowling jadi miliarder. Bayangin, kalau Rowling bilang, buat apa nulis, toh nggak akan kaya.
mungkin Harry Potter nggak pernah ada. Jadi jelas banget, mindset itu segalanya. Teman-teman, kita udah ngobrol panjang tentang gimana sikap kita sama duit bisa nentuin arah hidup kita. Dari tadi kita bahas tentang toxic mindset, tentang budi, sampai kisah J.K. Rowling. Semua contoh itu ngasih satu pesan penting. Duit bukan musuh, tapi juga bukan segalanya. Kalau kita masih punya pola pikir toksik, duit akan terasa menjauh. Kita bisa kerja keras siang malam, tapi hasilnya nggak akan pernah cukup. Kenapa? Karena pikiran kita udah kayak pintu yang tertutup rapat. Rezeki mau masuk pun nggak bisa. Tapi, kalau kita mulai ubah cara pandang, pintu itu pelan-pelan kebuka. Duit yang tadinya terasa menjauh, jadi lebih gampang datang. Bukan berarti kita tiba-tiba kaya mendadak, tapi proses menuju kehidupan yang lebih baik, itu akan jauh lebih lancar. Ingat, duit itu cuma alat, sama kayak pisau. Di tangan yang tepat, pisau bisa dipakai buat masak dan kasih makan orang. Tapi, di tangan yang salah, bisa nyakitin orang. Sama juga dengan uang. Kalau kita bijak, duit bisa bantu kita sekolahin anak, bantu orang tua, bahkan bantu orang lain yang lagi kesusahan. Makanya, penting banget untuk punya hubungan sehat sama duit. Caranya, jangan lagi ngomong negatif soal duit. Mulut kita itu doa. Belajar kelola duit sekecil apapun. Gaji kecil bukan alasan buat ngenyatet. Hargai orang yang sukses, jadikan inspirasi bukan bahan iri. Dan yang paling penting, investasikan waktu dan tenaga buat upgrade diri. Karena duit akan lebih gampang datang ke orang yang punya skill. Bayangin, kalau semua orang punya mindset sehat tentang duit, nggak ada lagi orang yang ngeluh terus, nggak ada lagi yang iri sama tetangga, nggak ada lagi yang nyalain keadaan. Yang ada adalah orang-orang yang saling support, saling bantu, dan sama-sama tumbuh. Teman-teman, coba tanya diri kalian sendiri sekarang. Kalau duit itu teman, apakah aku udah memperlakukan dia dengan baik? Atau selama ini aku malah nyalahin, ngelecehin, bahkan ngusir dia tanpa sadar? Kalau jawabannya adalah yang kedua, tenang. Nggak ada kata terlambat buat berubah. Kita semua bisa mulai hari ini. Mulai dengan langkah kecil. Ubah cara ngomong, ubah cara mikir, dan konsisten kelola rezeki yang ada. Karena pada akhirnya, kaya itu bukan soal punya berapa miliar di rekening, tapi soal punya kendali atas hidup kita sendiri. Kaya itu saat kita bisa pilih apa yang mau kita lakuin tanpa harus terjebak di lingkaran rasa kurang terus-menerus. So, pantas nggak kita kaya? Jawabannya jelas, pantas banget. Asal kita punya mindset sehat, pola pikir yang terbuka, dan hubungan yang baik sama duit. Jangan sampai hidup kita disepir sama toxic mindset. Mulai sekarang, jadikan duit itu sahabat. Rawat, kelola, gunakan dengan bijak. Karena kalau kita respect sama duit, percayalah, duit juga akan respect sama kita. Dan ingat, kaya itu bukan tujuan akhir. Kaya itu hanya kendaraan untuk mencapai hal-hal yang lebih bermakna. Membahagiakan keluarga, membantu sesama, dan mewujudkan mimpi yang dulu mungkin terasa mustahil. Jadi, yuk, sama-sama belajar punya hubungan yang sehat dengan uang. Jangan biarkan toxic mindset jadi penghalang. Karena setiap orang di sini layak untuk sukses, layak untuk bahagia, dan pantas untuk kaya.